Kembali lagi dalam mata pelajaran matematika. Kali ini yang akan kita bahas adalah soal-soal ulangan pada bab pola dan barisan bilangan. Selamat menyaksikan dan memahami videonya. Semoga kalian lebih paham lagi tentang materi pada pola dan barisan bilangan. Baik, di bawah ini adalah soal yang sejenis dengan soal sebelumnya, hanya dibedakan sedikit saja. Ya, mari kita bahas. Ini adalah soal ulangan kelas 8D. Nomor 1, pada pola bilangan persegi yang disajikan dalam bentuk nokta, banyak nokta pada suku ke-26 adalah, ya, ingat pola bilangan persegi, ya, noktanya 1, kedua yang 4, ketiga 9, membentuk suatu persegi ya bentuknya, nokta-nokta itu, dan yang keempat itu 16. Jadi polanya 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Oke, yang ini adalah untuk suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Suku pertama mengikuti bentuk 1 kuadrat. Suku kedua 2 kuadrat. Jadi hasilnya 4. Suku ketiga 3 kuadrat. Suku keempat 4 kuadrat. Inilah ciri-ciri daripada bentuk persegi. Ya, bentuk pola persegi. Nah, yang ditanya adalah suku ke-26. Nah, karena suku pertama 1 kuadrat, suku kedua 2 kuadrat, suku ketiga 3 kuadrat, suku keempat 4 kuadrat, maka suku ke-26 dari pola bilangan persegi akan mengikuti bentuk n kuadrat. Ya. Nah, karena dia suku ke-26 artinya 26 kuadrat sama dengan 676. Jadi banyak nokta pada suku ke-26 adalah 676. Oke, berikutnya soal kedua yang ditanya adalah jumlah bilangan genap di antara 1 dan 50 adalah, kita tahu bahwa bilangan genap itu polanya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai dengan 50. Nah, yang diminta adalah jumlah. Oke, jumlah, maka yang diminta adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah 8 dan seterusnya sampai ditambah 50. Kita tahu ya bahwa untuk menentukan suku ke n pada pola bilangan genap rumusnya adalah 2n. Oke, karena dia 50 sama dengan 2n. Jadi n sama dengan 50 per 2 sama dengan 25. Jadi si 50 ini merupakan suku ke-25. Nah, karena yang diminta adalah jumlah bilangan genap, kita mengikuti pola persegi panjang. Untuk pola bilangan genap, ya, rumusnya adalah n dikali n ditambah 1. Ingat ini, buka kembali catatan jika kalian lupa. Nah, karena jumlah suku terakhir itu adalah suku ke-25, oke, maka S25 sama dengan 25 dikali 25 ditambah 1, sehingga hasilnya 25 dikali 26. Hasilnya adalah 650. Jadi jumlah suku-suku ini sampai ke 50 adalah 650. Selanjutnya soal ketiga. Pada pola bilangan segitiga yang disajikan dengan susunan atau nokta atau bulatan, banyak nokta pada suku ke-10. Nah, untuk suku pola bilangan segitiga, rumus suku ke n-nya adalah n dikali n tambah 1 per 2. Bagaimana ini dapatnya? Sekalian silakan buka kembali catatan kalian karena di sana sudah Ibu jelaskan. Oke. Suku ke-10, karena suku ke-10 yang ditanya, tinggal kita substitusi 10 tambah 1 per 2. Oke. 10 bagi 2 5. Jadi 5 dikali 11 sama dengan 55. Ya. Pola bilangan segitiga itu bentuknya serupa segitiga lah. 1 nih.
Jadi bentuknya 1, bentuk polanya 3, 6, 10 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan suku ke N gunakanlah rumus ini. Selanjutnya soal keempat, jumlah bilangan pada pola bilangan segitiga Pascal baris ke-10. Oke. 1 pola bilangan Pascal 1 1 1 2 1 2 didapat dari 1 tambah 1. Lalu 1 1 tambah 2 hasilnya 3, 2 tambah 1 3, 1. Di sini 1 ini dijumlahkan, ini, lalu ini, dan seterusnya. Itulah bentuk pola bilangan pada segitiga Pascal. Untuk menentukan jumlah-jumlah pada barisnya kita menggunakan bentuk perpangkatan 2. Ini 2 pangkat 0 hasilnya 1. Ini 2 pangkat 1 hasilnya 2. Jadi jumlah bilangan ini 2. Ini 2 pangkat 2 hasilnya 4. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 4. Ini 2 pangkat 3, jadi 1 ditambah 3 tambah 3 tambah 1 hasilnya itu 2 pangkat 3, 8, dan seterusnya. Yang ini 2 pangkat 4 dan yang ini 2 pangkat 5. Oke. Nah, 2 pangkat 0 untuk baris pertama. Ini untuk baris kedua. 2 pangkat 2 baris ketiga, 2 pangkat 3 baris keempat, 2 pangkat 4 baris kelima, dan 2 pangkat 5 baris ke-6. Yang ditanya adalah jumlah bilangan pada segitiga Pascal baris ke-10. Karena baris ke-10, kita ikuti polanya. Nah, artinya 2 pangkat berapa kalau dia baris 10. Kalau dia baris ke-6, 2 pangkat 5. Kalau baris ke-5, 2 pangkat 4. Kurang 1 kan? Jadi kalau baris ke-10 ya 2 pangkat 9. Berapa hasil dari 2 pangkat 9? 512. Ya. Jadi hasilnya adalah 512. Soal kelima, pada barisan 8, 12, 16, 20, 24. Ditanya suku ke-25. Kita deteksi dulu dia termasuk barisan apa. 8 ke 12 ditambah 4. Ya. 12 ke 16 ditambah 4. 16 ke 20 ditambah 4. 20 ke 24 ditambah 4. Oke. Artinya penambahannya konstan. Maka dia disebut dengan beda. Bedanya 4, A-nya sama dengan 8. Maka yang ditanya adalah suku ke-25. Jika bedanya tetap, maka dia termasuk barisan aritmatika. Untuk menentukan suku ke-25 adalah UN. Untuk umumnya A ditambah N kurang 1 dikali B. Karena dia suku ke-25, A-nya adalah 8 ditambah 25 kurang 1, 24 dikali dengan bedanya 8. Nah, kita tinggal proses. Berapakah hasil dari operasi-operasi tadi? Ya, hasil operasi-operasi tadi tinggal kita proses jadi 8 ditambah 24 dikali 8 hasilnya 192. Jadi 8 ditambah 192 hasilnya adalah 200. Jadi suku ke-25-nya adalah 200. Oke, berikutnya soal ke-6. Suku keempat pada barisan aritmatika adalah 20 dan suku ke-9-nya adalah 40. Maka suku ke-18 adalah, kita lihat bentuk umum barisan aritmatika. Bentuk umumnya adalah A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Oke. Suku keempat artinya U4. U4 A ditambah 4 kurang 1 3B sama dengan 20. Sedangkan suku ke-9 artinya dari sini A ditambah 8B. 8 didapat dari 9 kurang 1 sama dengan 40. Dari persamaan ini kita eliminasi untuk bisa kita tahu suku ke-18 yang ditanyakan. Ya. Eliminasi dulu. A ditambah 3B sama dengan 20. A ditambah 8B sama dengan 40. Lalu dikurangkan. Jadi negatif 5B sama dengan negatif 20. Sehingga kita dapat B sama dengan 4.
Nah, bagaimana kita mendapatkan A? Tinggal kita substitusikan B yang kita dapat. A ditambah 3 dikali 4 sama dengan 20. Jadi A sama dengan 20 dikurang 3 kali 4 ini 12, hasilnya 8. Jadi suku ke-18 adalah A ditambah 17B. Oke. Kenapa 17B? Ya karena 18 dikurang 1. 18 dikurang 1 hasilnya adalah 17. Dan bedanya adalah 4. Tinggal kita masukkan. Oke, jadi A-nya adalah 8 ditambah 17 dikali 4. 17 dikali 4 hasilnya 68. Jadi 8 ditambah 68 hasilnya 76. Jadi suku ke-18 adalah 76. Berikutnya soal ke-7. Suku pertama pada suatu barisan geometri adalah 1024 dan rasionya setengah. Suku kelima dari barisan tersebut adalah, ya, untuk barisan geometri bentuk umumnya UN sama dengan R pangkat N kurang 1. Dengan A 1024, R-nya adalah setengah. Yang ditanya adalah suku kelima. U5-nya artinya A R pangkat 4. Ya, dari mana datang 4? 5 dikurang 1. Karena yang tanya suku kelima rumusnya N kurang 1. Jadi tinggal kita substitusikan. A-nya adalah 1024. R-nya adalah setengah dipangkatkan 4. Sehingga menjadi 1024 dikali 1 per 2 pangkat 4. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Oke, sebanyak 4 kali, sehingga hasilnya adalah 16. Jadi 1024 dikali 1 1024 dibagi 16. Jadi hasilnya adalah 64. Suku kelimanya adalah 64. Oke, gampang ya. Berikutnya soal ke-8. Pada bulan Januari, Jessica menabung sebesar 200.000. Bulan Januari dia menabung sebesar 200.000. Bulan Februari dia menabung 250.000. Bulan Maret dia menabung 300.000. Dan seterusnya. Jessica sengaja menabung untuk membeli sesuatu pada tahun baru. Berapakah jumlah tabungan uang Jessica sampai bulan Desember tahun 2020? Oke, berapa jumlah tabungan ya? Ini yang ditanya. Kita harus notice dengan apa yang ditanyakan. Ya, kita bedakan apakah dia menanyakan UN, apakah dia menanyakan SN. Nah, kita lihat dulu tabungan Jessica pada bulan Desember ini berapa. Ya, bulan Desember. Karena ini bulan Januari, Februari, Maret, artinya Desember bulan ke-12. Artinya suku ke-12. U12 sama dengan A ditambah 11B gitu ya. Karena dia barisan aritmatika dengan beda 50.000. Dengan A-nya 200.000 ditambah 11 dikali 50.000. Sehingga 200.000 ditambah 550.000. Hasilnya 750.000. Ini tabungan dia di bulan Desember. Sementara soal menanyakan jumlah tabungannya. Artinya jumlah tabungan yang ditanyakan itu, ya, jumlah tabungan yang ditanyakan itu adalah 200.000 ditambah 250.000, ya, ditambah 300.000 ditambah 350.000 dan seterusnya sampai ditambah dengan 750.000. Oke, artinya dia menanyakan SN dari barisan geometri. Rumusnya adalah N/2 A ditambah dengan UN. A suku pertama, UN suku terakhir.
S-nya S12 karena bulannya dari bulan 1 sampai bulan 12. Jadi 12 per 2, A-nya 200.000, UN terakhir tadi 750.000. Jadi ini 6 dikali 950.000. Nah, gitu ya. Dari mana 950.000? 950.000 didapat dari 200.000 ditambah 750.000. Nah, jadi hasilnya adalah 5.700.000. Inilah jumlah tabungan uang Jessica pada akhir bulan Desember. Nah, ingat ya. Bedakan ketika soalnya begini. Jika Jessica menabung pada bulan Januari 200.000, bulan Februari jumlah tabungan Jessica pada bulan 2 itu jumlahnya 250.000. Pada bulan ketiga jumlah tabungan uang Jessica 300.000. Nah, artinya kan si Jessica sebulan cuma nabung 50.000 ya. Logikanya gitu ya. Karena yang dikatakan ini adalah jumlah tabungan Jessica. Ini jumlah tabungan Jessica pada bulan 2. Artinya sebulan Jessica cuma nabung 50.000. Nah, berapakah jumlah uang Jessica pada bulan 12? Ya, pada bulan 12 maka kalian cukup cari U12-nya. U12 dengan rumus A ditambah 11B. Bedanya 50.000. Sampai sini aja. Ya, bedakan dengan soal yang tadi. Soal tadi kan dia bilang Januari nabungnya 200, Februari nabungnya 250, Maret nabungnya 300. Nah, kalau soalnya bilang Januari dia menabung 200.000, bulan Februari total tabungannya 250.000. Nah, itu beda ya. Kalau dia bilang seperti itu, tolong dipahami. Oke. Berikutnya kita masuk soal ke-9. Oke, soal ke-9, pada suatu barisan geometri suku ketiga. Jadi U3 sama dengan 27. Karena bentuk UN pada barisan geometri itu adalah A kali R pangkat N kurang 1. Ya, suku ketiganya artinya A kali R pangkat 2. N kurang 1 ya, 3 kurang 1, 2. Hasilnya 27. Kemudian suku kelima 243. Jadi U5 sama dengan AR pangkat 4 sama dengan 243. Jadi sehingga tinggal kita gunakan ini, kita pecah AR kuadrat dikali R kuadrat supaya jadi R pangkat 4 sama dengan 243. AR kuadrat ada kan nilainya 27 nih, dikali R kuadrat sama dengan 243. Nah, bagaimana menyelesaikan itu? Ya, untuk menyelesaikan itu kita mencari R, tinggal kita bagi aja. Kita bagilah R kuadrat sama dengan 243 dibagi 27 sama dengan R kuadrat 9. Jadi R sama dengan akar dari 9 sama dengan 3. Itulah langkah untuk menyelesaikan nomor 9. Terakhir untuk soal nomor 10, suatu virus mampu berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 30 menit sekali. Dino terinfeksi sebuah virus pada pukul 18. Tentukan berapa jumlah virus yang sudah berkembang biak dalam tubuh Dino pada pukul 21. Jika mula-mula virus yang menginfeksi Dino sebanyak 3 virus. Kita lihat ya. Awalnya jam 18.00. Dia terinfeksi 3 virus. Virus itu berkembang biak 2 kali lipat setiap 30 menit. Jadi 18.30, 19, 19.30, 20, 20.30 dan 21. Ya. Jam 18 karena dia 2 kali lipat, jam 18.30 ya 2 kali lipat dari 3, 6. Jam 19, 12. Jam 19.30 itu 24. Jam 20 itu 48.
jam 20, 30, 96, jam 21 adalah 192 virus. Bisa kalian gunakan cara ini. Ya, bisa juga kalian gunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1, deret geometri. Ini kan suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Maka yang ditanya suku ketujuh. A mula-mulanya 3, R-nya 2 karena dia berkembang setiap 2 kali lipat. Ya. 7 kurang 1 6. Jadi 2 pangkat 6 itu 64. Jadi 3 dikali 64 hasilnya 192 virus. Oke, berikut pembahasan untuk kelas 8D. Semoga kalian memahami videonya untuk membantu kalian belajar. Dan selamat mengikuti PTS. Kita akan rangkum. Yang pertama untuk pola bilangan ganjil, bilangannya itu 1, 3, 5, 7, 9. Untuk suku ke N ya sama dengan 2N kurang 1. Ini adalah bentuk umumnya ketika kalian akan mencari suku ke N dari suatu pola bilangan ganjil ya. Untuk Sn atau jumlah suku ke N dari pola bilangan ganjil itu mengikuti pola bilangan persegi ya dengan rumus N kuadrat. Yang kedua, untuk pola bilangan genap ya, polanya adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Untuk suku ke N dari pola bilangan genap dirumuskan 2N. Sementara untuk pola persegi rumus jumlah suku ke N-nya mengikuti pola persegi panjang dengan rumus Sn sama dengan N dikali N tambah 1. Ini bisa juga disebut dengan pola persegi panjang. Sementara yang ketiga adalah pola segitiga. Rumus suku ke N-nya adalah N dikali N tambah 1/2. Untuk pola bilangan Pascal ya, baris ke-1 jumlah bilangan pada segitiga Pascal dipolakan 2 pangkat 0, baris kedua 2 pangkat 1, baris ketiga 2 pangkat 2, baris keempat 2 pangkat 3. Itu untuk menentukan jumlah bilangan pada baris di dalam segitiga Pascal. Dan yang kelima barisan aritmatika. Barisan aritmatika ditandai dengan adanya beda, sementara kalau geometri ditandai dengan adanya rasio. Sementara geometri UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Dan deretnya kita menggunakan rumus Sn N/2 A ditambah UN atau Sn N/2 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Ini untuk deret atau menentukan jumlah suku ke N. Nah, untuk deret geometri Sn A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 atau Sn A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Yang ini dipakai untuk rasio antara 0 sampai 1. Ya, itulah review materi kita pada pola dan barisan bilangan. Semoga kalian bisa memahami video ini sebagai referensi kalian untuk belajar. Selamat belajar.